Hai, salam tetap tersenyum. Kita sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Itulah alasannya saudara menghadapi apapun tetaplah tersenyum. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas soal mengampuni. Mengapa ini pengampunan itu menjadi penting? Karena mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Mengampuni itu adalah gaya kehidupan kerajaan Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, pastilah hidup itu harus penuh dengan pengampunan. Kenapa ini penting juga? Karena mengampuni itu menolong seseorang itu bertumbuh secara rohani. Mengampuni itu tidak bisa diwakilkan, ya, tapi mengampuni itu sendiri dari kehidupan kita, dan mengampuni itu membuat saudara dan saya juga diampuni oleh Tuhan. Coba kita baca Alkitab kita di Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alkitab jelas berkata bahwa kalau kita ini mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita di surga juga mengampuni. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa kita juga tidak mengampuni kita. Ini bicara soal kehidupan mengampuni itu bukan dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi mengampuni adalah murni Anda ingin hidup bersama dengan firman Tuhan. Nah, satu hari ada jemaat datang kepada saya, ini pengusaha yang dirugikan oleh temannya. Dia nangis-nangis datang kepada saya, dia rugi sekian M dalam perusahaannya karena perusahaan ini sebuah pabrik, ya, sebuah pabrik yang waktu dia pegang cukup bagus. Tapi karena dia merintis pekerjaan yang baru, maka temannya, kongsinya yang handle pabrik ini. Tapi ternyata dikorupsi sedemikian rupa. Ya, dia juga tidak paham, tidak tahu karena mungkin terjadi pelaporan-pelaporan yang palsu. Sehingga dia pikir pabrik ini fine-fine aja. Tetapi satu saat dia mendapatkan sebuah komplain dari buyer-buyer yang dari luar negeri. Barangmu sekarang jelek, kirimnya terlambat, kok bisa begini? Waduh, dia kaget saudara. Akhirnya dia coba satu saat dia cek itu pabriknya, ternyata memang betul-betul rugi dan betul-betul mau kolaps ini pabrik saudara. Dia kaget, ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan pelaporannya. Oh, dia marah sekali. Dia coba cari temannya ini tapi nggak ketemu. Temannya itu kayak ditelan bumi, hilang, nggak tahu pergi kemana, saudara, melarikan diri. Dia coba lapor ke polisi, nggak ketemu juga. Aduh, akhirnya dia susah juga, saudara. Akhirnya kalau sudah seperti itu, datanglah ke pendeta. Ya, pendeta ini selalu ya puji Tuhan lah, pendeta diberikan kekuatan untuk mendengarkan persoalan. Tenang aja, pendeta diberi kekuatan. Nah, akhirnya ini orang cerita banyak soal keadaannya. Dia mulai coba pamer jasa. Saya kurang apa, Pak Yudi? Kalau gereja butuh apa, saya bantu kasih sumbangan. Waduh, saudara, ini paling gak enak pakai kata sumbangan pada gereja. No. Kalau Anda memberi pada gereja itu persembahan, bukan sumbangan. Sumbangan itu berarti dari atas, orang yang punya kepada orang miskin itu sumbangan. Orang yang lebih miskin maksudnya, itu sumbangan. Tapi kalau Anda dengan Tuhan itu bukan sumbangan. Kita itu di bawah Tuhan jauh. Kita itu memberi persembahan. Makanya dari hati, ini bedanya. Ya. Jadi dia menyombongkan diri, dia pamer jasa, saya sudah kasih. Kenapa kok Tuhan izinkan ngalami begini? Saya kurangnya apa, Pak? Saya kurangnya apa, Pak? Saya ditanya kurang apa. Terus saya bilang, Bapak kurangnya banyak. Ya. Satu yang kelihatan satu aja ini. Apa, Pak? Coba saya diajari. Kira-kira saya kurangnya apa? Ya, Bapak tidak mengampuni. Oh, dia tambah marah dengan saya. Ini pendeta ini mulutnya enteng banget, sudah betul nggak? Enak aja. Ya, ini pendeta suruh ngampuni, pendeta nggak pernah merasakan kehilangan, ditipu miliatan sih. Saya bilang, ya memang nggak pernah punya, gimana cara ditipunya? Ya kan? Wah, ini pendeta nggak tahu rasa bagaimana ditipu miliatan ini ya. Enak aja, enteng aja nasihatnya, ampuni. Saya bilang, Pak, saya tidak mungkin menyenangkan hati Bapak dengan cara menurunkan standar firman Allah. Saya nggak mungkin. Saya akan berkata jujur. Ini yang dikehendaki Tuhan, Bapak mengampuni orang itu. Wah, dia marah-marah, saudara. Akhirnya saya ditinggal gitu. Saya ini
perjuangan pendeta ini nasib pendeta. Iya, dia yang datang mau konseling, lalu dijawab saya dimarah-marahi, kan itu kan nggak adil. Tapi it's okay, it's okay. Nah, saya diam aja, dia pulang, ya sudah, dia diam. Sudah. Beberapa waktu kemudian dia telepon, Pak Yudi, saya sudah nggak kuatin, gimana ya Pak? Saya nggak mungkin untuk menghibur Bapak lalu saya menurunkan standar firman Allah. Belajarlah mengampuni. Tapi saya sudah nggak sanggup Pak. Ya, kalau Bapak gak sanggup, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih kemampuan. Akhirnya dia udah gak kuat, akhirnya datang kepada saya. Ya sudah Pak, saya mau mengampuni, tapi saya gak mampu. Ya, Tuhan itu tidak mencari orang mampu. Tuhan itu mencari orang yang mau. Karena saya doakan. Akhirnya dia mengalami sebuah jamahan Tuhan. Hidupnya mulai diperbaharui. Lalu suatu saat dalam doa ketemu dengan saya, dia bilang, Pak, saya mau mengampuni. Ya puji Tuhan, saya bilang, wah sekarang sudah bagus ya Pak. Saya mengampuni, saya sudah bisa menghandle hati saya. Saya bilang puji Tuhan. Dulu ya Pak, kalau saya makan kerupuk gitu, tiba-tiba ingat wajahnya tuh, kerupuknya tak remes-remes sampai hancur Pak. Wah ya kasihan kerupuknya, salah apa kerupuk itu? Iya, kalau saya lagi makan ambil piring gitu, tiba-tiba saya ingat, wah piringnya tak banting sama saya banting sama saya. Saya, sekarang Bapak banting? Enggak Pak. Wah hebat ya, iya Pak, soalnya piringnya tinggal satu. Kalau dibanting, lagi saya makan pakai tangan. Enggak ada. Ya akhirnya dia mulai mengampuni. Dan ketika dia mengampuni saudara, saya percaya pengampunan itu selalu membuka pintu berkat dalam kehidupan seseorang. Di mana iblis dikalahkan tipu dayanya. Ketika dia mau mengampuni, tiba-tiba ada berkat tersendiri. Dalam satu hari dalam sebuah pertemuan dengan temannya yang pertemuan itu pun juga tidak disengaja. Akhirnya mereka ketemu reuni, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya si jemaat ini menceritakan keadaannya. Ternyata masih bisa dibantu. Ternyata temannya ini adalah seorang pegawai cukup punya jabatan di sebuah bank. Dan dia bisa bantu ternyata karena semua persyaratannya masih oke. Akhirnya dibantulah saudara. Dibantu dan lain sebagainya. Bagaimana atau caranya, akhirnya dananya keluar. Dananya cair, saudara. Dananya cair. Waduh, Bapak ini senang banget. Dia mulai bayar hutang. Dia mulai bayar hutang dan dia hidupnya mulai bangkit kembali dari terpuruk, dari orang yang punya hilang semua, saudara. Semua mobil, semua rumah dijual. Dia tinggal satu kecil lagi karena hutangnya begitu luar biasa. Tapi gara-gara dana cair itu terjadi sebuah mujizat dalam hidupnya. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ternyata buyer-buyer yang di luar negeri mulai telepon sama dia. Hey, kamu masih produk barang ini enggak? Dia bilang, ya masih, cuma enggak ada dana. Sampai bayarnya bilang ini, kamu bikin barang ini sekuatmu. Seberapa kamu bisa banyak, tak bayar semua. Karena barang ini lagi dicari di negaraku. Beberapa negara begitu. Jadi satu sisi usaha keuangan mulai bangkit. Satu sisi juga pabrik yang mati ini tiba-tiba mulai jalan lagi, saudara. Dan dia mulai jalan lagi, puji Tuhan, saudara. Hidupannya sudah mulai bangkit kembali secara keuangan, dia mulai bangkit lagi. Nah, satu saat ketika dia ngurus sesuatu lagi di bank untuk pembangunan pabriknya, saudara. Tiba-tiba di bank yang sama dia lagi nulis sesuatu, tiba-tiba pintu bank terbuka, maka muncullah temannya itu. Muncullah temannya yang korupsi uangnya ini. Waduh saudara, dia kaget karena lihat orang itu. Dan yang sana lebih kaget lagi karena ketahuan. Mereka kaget begitu, mereka saling pandang-pandangan begitu. Lalu si bapak ini ingat perkataan saya. Mengampuni itu bukan hanya di mulut, tapi mengampuni itu di hidup. Bukan hanya ketika gak ketemu orangnya, ketika ketemu orangnya masih gak bisa mengampuni. Wah, bapak ini dikasih dua pilihan, antara dikasih shalom, damai, atau syandal, kan itu kan sama-sama sianya, shalom atau syandal gitu kan. Di tengah-tengah pilihan seperti itu, bapak ini memilih untuk mengampuni. Karena bapak itu deketi temannya itu lalu kasih tangan, shalom, Tuhan berkati. Aduh, yang sana jadi gemeter takut gitu. Akhirnya bapak ini pulang. Begitu dia pulang, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa dengan Tuhan. Terima kasih, ajari aku untuk mengampuni. Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh mengampuni.
aku dan hari ini aku juga diberi kekuatan untuk mengampuni. Dah, akhirnya Bapak ini menyelesaikan semua hal dengan baik. Sampai satu saat saya ditelepon sama dia, Pak Yudi, Bapak bisa mendoakan pabrik saya enggak? Saya bilang oke, bisa. Kapan? Wah, saya pergi ke pabriknya, saya doain pabriknya cukup gede juga, saudara. Jadi wah puji Tuhan. Ya, dipulihkan keadaannya. Ternyata bukan hanya ada tempat yang lain lagi, saya doakan lagi. Ada tempat lain lagi, 3 tempat yang cukup gede-gede juga, saya doakan. Saya bilang dulu, Pak lihat dulu pabrikmu cuma 1. Sekarang ketika kamu belajar mengampuni, Tuhan berkati sampai jadi 3 tempat dan besar-besar. Dan Tuhan sungguh-sungguh bukakan jalan buat hidupmu. Tuhan itu melimpahimu dengan berkat karena apa? Kau hidup dengan firman Allah. Karena itu saudara, mengampuni memang bukan hal yang bukan yang mudah. Itu hal yang susah untuk dilakukan. Karena Anda harus mengalahkan keegoisanmu. Anda harus mengalahkan harga dirimu. Tapi tinggallah di dalam pengampunan. Apapun persoalan Anda, belajarlah untuk mengampuni. Izinkan kita itu berkata bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda mau mengampuni, Tuhan akan memberkati hidupmu. Dengan sesuatu yang mungkin gak pernah Anda bayangkan. Tuhan akan pulihkan bahkan dari keterpurukan yang paling dalam. Tiba-tiba Tuhan angkat. Karena itu janji Tuhan buat hidup kita. Karena Tuhan akan mengampunimu dan memulihkan hidup Anda. Karena itu hiduplah di dalam pengampunan. Tuhan pasti memberkati Anda. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan beri kami kemampuan untuk hidup dalam pendamaian. Kalau itu bergantung kepada kami mau mengampuni. Tidak mudah, tetapi Tuhan kuatkan hati kami untuk kami boleh hidup dalam pengampunan. Dan ini yang membuat kami menjadi orang yang diberkati. Memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulihkan keadaan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Ya, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda terus bisa terupdate di acara-acara yang memberkati Anda. Tuhan berkati. Bye-bye.